Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di waktu ini, yaitu ibadah raya dalam ibadah Natal kita GKI Ebenezer pada tanggal 25 Desember 2020. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa, Dia datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Mari persiapkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita mau masuk, dan saya beri waktu saat teduh kepada kita semua. Kelahiran Kristus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Dari pulau dan benua kita layak memuliakan Tuhan." Kita naikkan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat boleh berdiri di tempat masing-masing. Gloria
Ajaiblah kasih-Mu, ajaiblah kasih-Mu, ajaiblah kasih-Mu. Terbukti Engkau berkenan melawat kami dengan menjadi manusia. Berkenan untuk seperasaan, sepenanggungan, dan mengalami pengalaman manusia. Terima kasih Tuhan, karena ajaiblah kasih-Mu. Hari ini juga kami merayakan Natal, karena kami mau merayakan keajaiban kasih-Mu. Urapilah kami, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, sehingga ibadah perayaan Natal kami ini menjadi ibadah yang dikenan Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami juga memohonkan supaya melalui perayaan Natal ini, kami tidak hanya tahu, tidak hanya paham, tetapi kami mengalami keajaiban kasih-Mu. Jalannya ibadah, dari awal, pertengahan, hingga ke akhir, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, jemaat tetap berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman. Marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat 17 dan 18. Yeremia 30 ayat 17 dan 18. Kita akan membaca bersama-sama. 2 ya. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman ini akan dijelaskan kembali oleh hambanya Bapak Gembala kita. Tapi sebelumnya saya merindukan untuk semua jemaat mempersiapkan hati dan kita nyanyikan pujian NKI nomor 42, Malam Kudus.
Kami mohonkan sekali lagi pengurapan-Mu, berkuasalah Roh-Mu ada atas kami, cerahkanlah hati dan pikiran kami, buatlah kami paham, buatlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengalami kebenaran firman Tuhan itu dalam keseharian hidup kami. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi umat-Nya. Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi umat-Nya. Kita baca di Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan. Inilah yang menyebabkan kita terluka. Sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Diabaikan. Ayat 18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Di tempatnya yang asli, saya sudah katakan pemulihan itu mengembalikan ke posisi yang semula. Genesis chapter 1 and chapter 2. Jadi kita dikembalikan ke posisi kita semula sebelum kejatuhan, yaitu di Kejadian pasal 1 dan pasalnya yang kedua. Kita tentunya bertanya bagaimana pemulihan ini dilakukan oleh Tuhan. Ya, pemulihan ini dijanjikan di pasalnya yang ke-30, tapi caranya pemulihan itu dilakukan oleh Tuhan, caranya, bagaimananya itu digenapi di pasalnya yang ke-31. Di situ perikopnya berjudul Perjanjian Baru. Ya, perjanjian baru ini dibuat oleh Tuhan untuk memulihkan umat-Nya yang percaya kepadanya. Kita baca di Yeremia 31 ayatnya yang ke-34. Yeremia 31 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, karena pendapat manusia bisa benar bisa salah. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Yang pertama Tuhan lakukan di dalam perjanjian baru apa? Sebab aku akan apa? Mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah
yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang pertama, Dia ampuni dan Dia lupakan. Jadi sejarah masa lalu kita itu dihapus. Setiap kali ya, kalau suatu negara menjadi koloni negara lain, maka negara yang menjadi negara koloni ini akan dihapus sejarahnya. Dihapus sama sekali. Demikian juga yang dilakukan Tuhan bagi kita. Sejarah masa lalu kita dihapus. Mengapa? Tadi dikatakan di Yeremia 30 ayatnya yang ke-17, masa lalu kita penuh dengan luka. Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak mengatakan bahwa kehidupan masa lalu kita itu penuh dengan luka yang kita bawa ke dalam hubungan kita, baik ketika kita masuk dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ada luka aktif yang kita alami. Mungkin kita dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan caci maki, sehingga kita terluka secara aktif. Mungkin kita ya senantiasa dihakimi dengan kata-kata yang tidak membangun, dengan kata-kata yang menghina, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan kata-kata yang melukai. Kita mengalami luka aktif. Inilah yang kita bawa dalam hubungan kita. Kemudian kita mengalami luka pasif. Di ayatnya ke-17 juga kita dikatakan diabaikan. Mungkin kita dibesarkan dalam keluarga yang orang tua mengabaikan kita karena mengejar karir. Ya, kita diabaikan. Setiap kali kita ingin meminta waktu kepada orang tua, mungkin orang tua berkata, "Sana-sana, jangan mengganggu, kamu berisik." Kita terluka secara pasif karena diabaikan. Sampai-sampai ada yang dikisahkan seorang anak, dia kumpulin uangnya, kemudian dia pergi kepada papa mamanya dan berkata, "Papa mama dibayar di perusahaan berapa? Sejamnya berapa? Ini saya sudah kumpulkan tabungan uang. Saya ingin membeli waktu papa dan mama. Izinkan saya ya berkomunikasi, bersekutu, ya punya waktu dengan papa dan mama." Kita mungkin terluka secara pasif. Saya sebagai anak hamba Tuhan seringkali terluka secara pasif, karena seringkali saya melihat orang tua saya sebagai seorang pelayan Tuhan lebih sibuk dengan pelayanannya, lebih sibuk dengan orang lain. Saya diabaikan, saya terluka secara pasif. Mungkin juga kita mengalami luka secara serapan, yang kita melihat ya orang lain terluka. Mungkin papa melukai mama di rumah, menyebabkan kita melihat menyerapnya, sampai-sampai kita trauma. Ya, banyak orang mengatakan kalau ada kelainan pada seorang pria itu mungkin karena seringkali dilihat ya ibunya disakiti oleh ayahnya, sehingga dia ingin mengambil peran, mengidentifikasi ya seperti ibunya, ingin merasakan seperti ibunya.
Akhirnya dia menjadi seperti seorang perempuan, padahal dia seorang laki-laki. Ini adalah luka serapan. Demikian sebaliknya dan seterusnya, banyak pengalaman traumatis di masa lalu yang kita alami. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menghapus sejarah hidup kita yang kelam. Bukan hanya dosa kita, pelanggaran kita, tetapi semua masa lalu kita dihapuskan. Karena itu istilah yang digunakan adalah lahir baru. Seorang anak belum punya dia sejarah. Karena apa? Lahir baru. Dia baru mau memulai hidupnya. Itulah istilah yang digunakan untuk kita. Sejarah masa lalu kita dihapus oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di depanku. Repent, bertobatlah. Kalau tadinya saya berjalan ke sana dalam kerajaan kegelapan, semua kepahitan, luka-luka saya alami karena ada tongkat si penindas yang selalu melukai hidup saya. Tetapi sekarang saya repent, berpaling. Saya meninggalkannya, saya melupakannya. Sekarang saya memulainya. Ada di dalam in the kingdom of God, di dalam kerajaan Allah. Semua masa lalu saya dihapus. Aku sudah ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tidak ingat lagi salahku. Tuhan sudah ampuni. Amin. Jadi Yesus datang membawa pemulihan. Artinya kita yang percaya kepadanya, sejarah masa lalu kita sudah dihapuskan. Mengapa sejarah masa lalu kita dihapuskan? Ini karena kasih karunia Tuhan. Ayatnya yang kedua, kasih karunia Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima karya Kristus itu. Tetapi oleh karena kasih karunia, dikatakan beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Kita tidak layak. Kita pada saat di dalam kerajaan kegelapan kita di padang gurun, yaitu bangsa yang terlebut dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Mencari istirahat bagi dirinya. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itulah yang kita alami di padang gurun. Itulah yang kita alami di dalam kerajaan kegelapan. Kita mencari istirahat. Yesus berkata, come unto me. I will give you rest. Aku akan memberi kelegaan. I will give you santosa. Santosa dalam Yesus, amin. Dia lupakan sejarah masa lalu kita yang kelam. Mengapa? Karena kasihnya yang kekal. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal, forever and ever. Selama-lamanya dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tiada yang lebih merusak suatu kebenaran dibanding suatu kesalahan.
Tiada yang lebih merusak suatu kebenaran yang baru, yaitu perjanjian baru, dibanding suatu kesalahan yang lama. Karena itu Dia memberi kita New Covenant, New Testament, perjanjian yang baru. Yang kedua, kita harus hidup dalam perjanjian yang baru. Yeremia 31 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat ini, dua ayat. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ayat 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Coba lihat, perhatikan baik-baik ayatnya keempat. Aku akan membangun engkau apa? Kembali. Dari pihak Tuhan apa? Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Kemudian engkau, jadi sekarang dari pihak siapa? Dari pihak bangsa Israel, kita umatnya. Engkau akan menghiasi dirimu. Jadi inilah covenant dari pihak Tuhan ada. Dari pihak kita ada bagian kita. Ini covenant, bukan janji tapi perjanjian. Dari pihak Tuhan Dia akan membangun, tapi dari pihak kita juga kita harus apa? Menghiasi diri kita kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Jadi kita harus hidup dalam perjanjian. Ayatnya yang ke-31 sampai 33 ya dikatakan begini. Tuhan yang berfirman, dua ayat. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? New Testament, New Covenant dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka apa? Ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Setiap perjamuan kudus kita selalu mengucapkan apa? Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh apa? Darahku, kata Yesus. New Covenant, New Testament. Jadi ada perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian itu selalu dilambangkan dengan kematian. Ya. Dilambangkan dengan kematian, meterainya darah. Barang siapa melanggar perjanjian, mati. Tapi Yesus sayang kita. Dia tahu bahwa kita pasti akan melanggar. Karena itu, siapa yang mati bagi kita? Yesus yang mati bagi kita. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ada bagian kita berjanji taat kepada Tuhan. Ada bagian Tuhan, Dia berjanji memberkati kita. Jadi bukan hanya tahu, paham, saya katakan biarlah kita mengalami bahwa kita ada di dalam perjanjian baru. Kita ada di dalam kerajaannya.
kini dan di sini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di surga. Jadi bukan hanya pengetahuan, pemahaman, tetapi kita mengalami bahwa kita ada di dalam kerajaannya. Poin yang ketiga yang saya ingin kita belajar sama-sama, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-40, hidup untuk membangun kota Allah. Kita baca sama-sama ayat ini, dua ayat. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa kota itu apa? Akan dibangun kembali bagi Tuhan. Dari menara Hananil sampai pintu gerbang sudut. Ayat 39. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. Ayat 40. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kota ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Bayangkan itu, seluruh kota yang diukur itu, kalau kita ada di Jakarta, seluruh kota Jakarta, Jakarta Timur, Utara, Barat, Selatan, Pusat, dikuduskan bagi Tuhan. Amin. Dikuduskan bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Jadi kita ada untuk apa? Membangun apa? Kota. Kemanapun Tuhan mengutus kita. Ada beberapa ayat yang harus kita pahami mengenali ini. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Terus kita baca sama-sama dua ayat. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Apa artinya saksi? Artinya saksi adalah mengalami. Aku lihat, aku alami, itu saksi. Aku adalah saksi. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai apa? Ujung bumi. Jadi Roh Kudus ada atas kita untuk kita bersaksi bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah. Di ayatnya ke-40 dikatakan akan menjadi kudus bagi Tuhan. Jadi ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, dan ada yang Tuhan tidak tugaskan kepada kita. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa ada yang Tuhan tidak tugaskan, dan ada yang Tuhan tugaskan bagi kita. Yang Tuhan tidak tugaskan, yang pertama adalah Tuhan tidak menugaskan kita untuk pergi ke surga. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan tidak menugaskan kita untuk pergi ke surga. Sekali lagi, di dalam kerajaan Allah kita melihat Alkitab secara utuh menyeluruh. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Untuk apa aku ada di sini? Apa yang dapat kulakukan? Kemana aku pergi kalau aku meninggal dunia? Seringkali agama menekankan apa? Mati masuk surga. Cuman itu. Padahal itu kalau tugas kita sudah selesai, kita tutup mata di sini, kita pasti apa? Ke surga. Jadi di surga itu sudah sempurna. Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki di sana. Tuhan tugaskan kita membangun kota. Kemana Tuhan mengutus kita? Upayakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku utus. Yang kedua, Tuhan tidak menugaskan kita untuk menyiapkan orang lain untuk pergi ke surga. Tidak.
Bukan itu tugas kita. Tuhan menugaskan kita untuk membuat bumi menjadi seperti di surga. Yang ketiga, Tuhan tidak menugaskan kita untuk mendirikan suatu agama. Tuhan tidak menugaskan kita untuk mendirikan suatu agama. Tuhan Yesus selalu berbicara tentang apa? The kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi tidak pernah dia bicara tentang agama satu kali pun. Tidak pernah dia mendirikan suatu agama. Karena itu kita tidak ditugaskan untuk mendirikan suatu agama. Tuhan tidak menugaskan kita untuk mempromosikan agama kita. Ya, seringkali kami aliran ini. Apakah Tuhan menugaskan kita untuk itu? Tuhan tidak pernah menugaskan kita untuk mempromosikan agama. Tuhan tidak menugaskan kita untuk mengucilkan diri dari dunia. Tuhan tidak pernah menugaskan kita untuk mengucilkan diri dari dunia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal masuk ke dalam dunia. Sang Firman masuk ke dalam dunia, bukan mengucilkan diri dari dunia. Tuhan tidak menugaskan kita untuk menghakimi dunia. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, kata Tuhan Yesus, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya. Selamatkan dunia ini, sistem dunia ini. Selamatkan. Tuhan tidak menugaskan kita untuk menjauhi dunia. Jadi apa tugas kita? Ya, karena dikatakan kota itu akan kudus bagi Tuhan. Yang pertama, tugas kita adalah Tuhan menugaskan kita untuk memperkenalkan kembali kerajaan Allah. Yesus berkata, "Repent ye, the kingdom of God is at hand." Bertobatlah, sebab kerajaan Allah has arrived, sudah tiba. Yang kedua, Tuhan menugaskan kita untuk merebut kembali jiwa-jiwa dari kerajaan kegelapan. Sekali lagi, ini tugas kita. Masih banyak jiwa-jiwa yang ada di dalam kerajaan kegelapan. Tugas kita merebut mereka keluar. Karena kodrat mereka bukan di dalam kerajaan kegelapan. Mereka akan ditindas di sana. Mereka akan terluka di sana. Mereka akan binasa di sana. Tugas kita merebut mereka. Bawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan anaknya yang kekasih. Yang ketiga, Tuhan menugaskan kita untuk terlibat dalam sistem dunia. Masuk. Terlibat. Tuhan menugaskan kita untuk mempengaruhi dunia. Yang kelima, Tuhan menugaskan kita untuk menggarami dunia, menerangi dunia, mengkamirkan dunia. Itu yang Tuhan tugaskan. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Dikatakan seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Itu tugas kita. Yang terakhir, Tuhan menugaskan kita untuk mengkampanyekan kerajaan Allah. Saya sebagai juru kampanye kerajaan Allah, saya katakan berulang kali, tinggalkan kerajaan kegelapan penuh dengan penindasan. Bapak pendusta itu, si Lucifer itu, tinggalkan. Dia hanya akan membinasakan kita. Lihat ciri khasnya. Yesus berkata, dia hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saya akan kampanyekan Yesus datang untuk memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Dia lihat kita secara utuh dan menyeluruh. Kita sebagai manusia, dia datang untuk memulihkan kita secara utuh menyeluruh. Memulihkan keluarga kita, memulihkan masyarakat di mana kita ada, memulihkan kota di mana kita ada. Saya akan terus mengkampanyekan
the kingdom of God. Karena itulah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai pelayan-pelayannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kiranya kebenaran firman Allah termeterai di dalam roh hati kami, diremakan terus, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang memimpin acara. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Allah yang sudah dibentangkan pada kita di dalam ibadah kita, ibadah raya Natal Jemaat. Biarlah kita ambil bagian untuk ada menjadi tangan perpanjangan Tuhan dalam pemulihan ini. Setelah kita mengalami pemulihan, kita juga akan dapat menjadi pemulih orang lain. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita, doa ucapan syukur kita, dan akan menutup ibadah kita, ibadah raya kita hari ini. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Love.
diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus intercessor sedang bersyafaat bagi kami. Tuhan, kami secara khusus membawa ya Tuhan seluruh jemaat-Mu menghadap Tuhan. Biarlah pada masa Natal ini kami bukan hanya mengetahui, memahami, tapi kami mengalami kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami semua mengalami perlindungan sebagai warga dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Darah anak domba Allah bukan hanya menyuci kuduskan kami, tetapi juga memproteksi kami, sehingga tidak ada serangan dari roh jahat, orang yang berniat jahat, virus, sakit, penyakit tidak dapat menyentuh kami, karena kami adalah biji mata Tuhan, dilindungi secara sempurna oleh Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Kami juga membawa seluruh jemaat-Mu, umat-Mu menghadap Engkau ya Tuhan. Jika mereka sakit saat ini, demi nama Yesus Kristus, biarlah mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Karena di atas kayu salib itu bukan hanya dosa kami ditanggung oleh Yesus, tetapi sakit penyakit kami juga. Oleh bilur Yesus kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Kami berdoa Roh-Mu mengaruniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, kemampuan yang lebih dari Tuhan. Bahkan Tuhan membuat mereka bersemangat, belajar sungguh-sungguh, sehingga mereka berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu yang sudah berkarya ya Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausahawan, wirausahawati, apapun yang dilakukan tangan mereka bagi kemuliaan Tuhan, seperti untuk Tuhan, kami percaya Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang mencari tempat berkarya. Dalam nama Yesus, Roh-Mu menuntun, mengarahkan, sehingga menemukan tempat berkarya yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan potensi yang Tuhan karuniakan kepada umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah dan bangsa kami ini. Bangsa kami ini milik-Mu ya Tuhan. Karenanya kami percaya seluruh komponen yang ada ya Tuhan di bangsa ini juga adalah milik-Mu. Engkau Kurios, Engkau adalah pemilik semesta alam ya Tuhan. Kami membawa presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Kami membawa pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif. Kami mohonkan supaya mereka juga ya Tuhan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar bangsa ini diberkati ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Kami berdoa Bapa, kami melihat ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang dipakai oleh kuasa kegelapan ingin menghancurkan bangsa dan negara kami, yang ingin mengadu domba, yang ingin memecah belah. Dengan otoritas Tuhan kami patah hancurkan niatnya dalam nama Yesus. Sebab bangsa ini milik Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran seluruh penduduk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami juga ya Tuhan mendoakan para medis, tenaga medis, ya Tuhan garis terdepan dalam melawan COVID-19 ini. Proteksilah mereka dengan darah anak domba Allah. Lindungi, jaga dan peliharakan mereka. Karena mereka ya Tuhan sebagai alat dalam tangan-Mu untuk berjuang ya Tuhan bagi memerangi ya Tuhan virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami percaya mereka dilindungi Tuhan, keluarga mereka dilindungi Tuhan, dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Karenanya Bapa, kami serahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tadahkan tangan-Mu dan imanilah Dia. Terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus. Amin, amin, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.